Bang Kosim TS. Baik, para pengunjung Taman Kota 1 BSD, para hadirin semuanya, terima kasih masih berkumpul dan masih semangat. Tetap lanjut ya. Lanjut, asik. Habis digoyang masalahnya. Ya, baik. Berbicara soal kebudayaan Banten, amatlah kaya berlimpah. Begitu leksnya. Seorang Radio Gio dalam buku sejarah Banten menuliskan bahwa Banten bukanlah Sunda, bukan Jawa, juga bukan Islam. Begitu kira-kira. Banten itu terdiri dari merupakan hasil dari persilangan budaya, di mana soal kebudayaan itu terdiri dari beberapa etnis yang juga yang mengkontribusi ya. Saya seperti etnis Chinese, Tionghoa, maksud Sunda, Jawa. Dalam buku itu juga dituliskan Barat pun ikut berkontribusi soal budaya yang ada di Banten. Nah, inilah yang melatar belakangi Dewan Kesenian Banten mengangkat program SIT, Gerakan Seni Tradisional. Kemudian seiring itu BI, Bank Indonesia juga mensupport kegiatan kita. Nah, dalam prakteknya tentu saja Dewan Kesenian Banten tidak bisa sendiri melakukan dan merealisasikan ini. Kita mengajak komunitas seni yang memiliki potensi dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan tersebut. Maka Dewan Kesenian Banten sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Citata, komunitas pecinta Taman Kota, Kang Yuha dan Miss, juga Cak Roto, tokoh film kita, dan kawan-kawan yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Di sini juga ada Brass Stroke, kawan-kawan seni rupa yang eksis. Nah, selain itu juga memang Dewan Kesenian Banten ini berada di sini untuk juga membackup keberadaan komunitas Brass Stroke ya. Mereka ini eksis di ruang publik. Ini juga menjadi wilayah kerja Dewan Kesenian Banten dalam merealisasikan program kesenian ini. Nah, dan itu Dewan Kesenian Banten melalui penelitian dan pengembangannya berhasil mendata ada 22 jenis seni tradisional yang hingga kini keberadaannya masih ada, masih eksis dan terus berkembang. Salah satunya adalah Jambang Kromong. Nah, di hadapan kita ini ada Bapak Haji Sarang, kalau saya manggilnya Babe. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam Bang Ali. Selamat sore ya Be ya. Ya, sore menjelang malam. Udah madang. Udah ada suaranya tapi sekarang udah madang saya. Ya, baik. Ya, alhamdulillah ibu-ibu saya ya hadirin semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun saya tidak menghormati rasa tajim saya dan rasa hormat saya pada bapak-bapak sekalian. Ya. Baik. Itu dia Bapak Haji Saran. Bapak Haji Saran ini tokoh legendaris ya dalam soal kesenian tradisional. Kita ingin mendengar atau apa namanya, ada benang merah apa dari penjelasan dari Bapak Haji Saran yang dedikasi dan loyalitasnya terhadap kesenian tradisional Jambang Kromong ini. Kira-kira begitu. Baik, B. Ini apa? LHS ya? LAS Bang. LHS. Ini sejarahnya gimana nih, Be? LHS itu kayak apa itu coba? Dari dulu sampai sekarang tuh gimana sejarahnya sampai Babe penting banget mendirikan LHS? Iya, saya pertama dari tahun 87 saya sama-sama sama teman-teman saya teater Lenong. Dari teater saya berada di Oncor Studio. Iya, khususnya di rumah saya lah. Oh, di Jombang itu ya? Iya. Mengapa saya bilang Oncor? Itu Oncor adalah penerang. Kalau zaman dulu itu Oncor itu tolen, Bu, lampu. Obor lita, obor untuk penerang. Begitu. Jadi pendapat saya ini jangan sampai kebudayaan ini sampai punah. Begitu. Jangan sampai kematian obor sama anak saudara. Kadang-kadang zaman sekarang kan kita sama keponakan udah kenal. Ini yang mengetahui ngomong begini ceplos-ceplos. Ya. Jadi begitu Bang Hari. Iya. Ya, jadi ini anak-anak saya ini alhamdulillah saya punya anak ini kurang lebih ada
yang anak saya pribadi nih ya, yang anak saya ini. Ini ada juga yang udah nemu. Nah ini Bang Kosim, anak saya yang pertama. Ya ini saya warisin tuh di Kendang dari tahun 87. Kendang udah habis 4 set. Ya, tapi bapaknya masih miskin baik. Ya. Orang yang kedua Gambang udah habis 3. Kalau itu ada 18 udah berapa tuh? Ya udah banyak tuh di itu. Dan terus yang ketiga yang keempat pemotong yang ketiga Tehyan. Ya Tehyan namanya Sulistiawan. Ya yang ketiga sebenarnya dikelomong ini karena zaman sekarang udah modern. Jadi kita bagaimana enaknya nih gampang nih, yang penting tradisinya sampai hilang. Maaf ya Bang Arya, jadi banyak banget nih ngomong. Apa Pak? Ya kalau dulu kan gampang ngomong misalnya lagunya lagu gede misalnya. Ya tinggi si matahari, sayang ini saya nengok bangun kampung belakang. Hilang kawan gampang dicari saya, hilang kawan gampang dicari, hilanglah ini kita Iya. itu. Jadi kalau kawan kita banyak di mana-mana, banyak itu sebanyak-banyaknya. Tapi kalau gini hilang bisa Ramadan kita. Ya. Itu kan ya. Patut lah. Iya, Ben, itu LHS ya, Be ya. Kalau warisin bini ituan, kalau warisin anak, warisin bini apa? Iya, Be. Itu LHS tadi Be, sekilas tentang lembaga Lenong Haji Sarap. Kalau dilihat nih Be, Gambang Kromong ini kalau kita lihat sejarahnya nih Be, dari kulturnya dulu. Gambang Kromong ini sejenis lahir dari jenis musik apa ya Be ya? Genrenya apa namanya? Dia dari musiknya gitu Be. Mulanya tuh gimana itu? Jadi sebenarnya kita mau orang punya musik sebenarnya mah. Iya, orang punya musik kita mah. Ya musik-musik itu sebenarnya jadi satu. Ya makanya nyatuin. Kalau pertama kita jadi ada musik yang nyari aslinya yang Betawi, orang ada. Bagaimana boleh? Dari sampai ke ujung Berung, ya orang ada yang aslinya Betawi. Ya. Karena kita emang harus dicampur, begitu. Ya kita di sini ini harus dicampur. Ada Jawa, ada Batak, ada Sunda, ada Betawi, ada India, begitu. Ada Arab, ada Bugis, ada Uli, ada Dodol, kan begitu. Begitu. Yang penting karena kita nyatu manusianya. Iya. Begitu. Jadi kalau pertama di sini kita nilai musik Betawi yang ada doger. Doger. Ya, ada doger ini ngiding tuh. Ya. Bang Mandor gaya. Abang Mandor kopi gaya. Abang Mandor gaya. Kami Abang Mandor kopi gaya. Itu doger. Jadi rame-rame kalau musim panen pagi pada nanjak tuh pada motong pada gampung itu pada ada doger. Kalau dulu, makanya kita di sini ada yang sebutnya namanya ada gotun buat ibu puter, ada tehyan buat Gambang Kromong, Lenong, ada kongyan ya buat Gambang sama belilir kita sama di sini. Ada juga kongyan, udah susah ngurusinnya. Iya. Kalau kong ayam gak ngurusin, ngedur bisa. Itu jadi ada 4. Ya. Itu seni. Makanya seni di sini ada kendang pakai kulit kayu, ada seng, ada ketrek. Mengapa menandakan supaya kita ini bersatu manusianya. Kita enak. Jadi kan kadang-kadang enak, kadang kayak doang di sabun, bisa dihidungin nggak? Orang bisa kan? Ya kita taruh gong dong. Makanya ono paling dagang gong adanya. Jadi ada berapa tipak akur. Berapa tipak akur bener. Ono buat benerin. Makanya pembener harus benerin.
Orangnya ke situ ya. Ini bisik-bisik nanti sama Miss. Tugas Miss ini. Wilayah Citata. Ya jadi gitu para hadirin, Gambang Kromong ini selain musiknya familiar juga fungsional ya, dimana kalau mendengar tadi pemaparan dari Babe Haji Saran ini, melalui Gambang Kromong juga bisa menjadi media interaksi, sosialisasi juga dalam melakukan kegiatan sehari-hari di TB ya, di masanya dulu gitu. Kalau sekarang udah mungkin fungsinya agak berbeda. Kemudian B, ini kan Babe berapa B sekarang B? Lembang Haji Saran ini memiliki strategi apa B untuk mempertahankan itu sekaligus mengimbangi modernisasi itu B? Gimana tuh B? Saya mah Bang Ari musik bertahan. Satu bertahan malu, kedua bertahan lapar. Ya saya mah main di mana baik juga orang apa saya mah. Di dalam airnya kalau ada yang mau setuju menjadi baik. Begitu. Ya. Jadi kalau saya mengandung seni bisa bercerai begini saya, enggak ada duitnya. Seniman. Ya. Model seperti saya, kalau masa saya main begini, Gambang Kromong dengan cerita orangnya hampir 50 lebih. Ya. Itu, ceritanya bukan mahal itu Bang Hari. Kalau kita dibayar itu bukan mahal, 50 lebih. Dapatnya cuma 2 liter tuh, ada yang untuk-untukin tuan rumah. Ya. Kayak gitu, ini kan belak-belakan Bang Hari ya. Iya, begitu. Kalau seni, jadi seni ini saya yang penting. Mari jangan sampai seni ini lebih tahu budaya kita itu jangan sampai hilang Bang Ari. Iya. Kalau udah hilang udah diambil ke orang lain, apa mau nonton Gambang Kromong ke Jepang? Tuh begitu. Jadi jangan sampai hilang. Mari tradisinya jangan sampai hilang. Tapi kalau sekarang ini pemainnya kan udah semua 3 generasi. Saya, yang pertama bapak saya umurnya 96 udah meninggal tahun kemarin. Iya. Yang kedua saya. Ya, ini teman-teman saya masih ada 2. Ini yang ketiga anak saya. Ya, anak saya alhamdulillah saya punya anak 4 anak semua jadi orang semua Bu. Bang. Ya ada, ya jadi orang semua alhamdulillah. Ya. Jadi masing-masing saya udah kasih warisan. Ada yang warisan kendang. Ya, ada yang warisan kromong, ada yang tengan, ada yang gitar. Tanah udah gablek, udah makmur saya. 3 rumah doang masih umur. Ya, begitu Bang Ari. Iya. Emang gini ya kalau wawancara sama pemain enam gitu? Ya. Kalau di pojok ada ini deh, Bang Jai. Bang Jai ini ketawa-ketawanya dari tadi. Beliau ini ketua komite tradisional ya, Dewan Kesenian Tangsel. Ini perkenalan ya Bang Jaya, sekalian semua. Alhamdulillah ini acara kita didukung. Iya. Ya dia mah udah tahu. Wajah saya itu mah. Begitu ya. Iya. Ini acara kita luar biasa banget guys. Didukung oleh berbagai macam lembaga kesenian yang ada di sini. Kemudian itu tadi tantangan berikut tantangannya Bu ya. Bertahannya LHS seperti apa ya, ngelawan apa arus modernisasi seperti sekarang ini. Ini B, saya kemarin kan main ke rumah. Saya kemarin main ke rumah Babe Haji Saran ke markasnya. Di situ saya melihat semut gede banget. Itu murah atau apa gitu kan? Artinya apa ini? Terus LHS sendiri apa? Coba Be, terangin sedikit guys sama para hadirin. Mungkin pengen tahu LHS sama semut itu filosofinya apa Be? Semut, iya. Jarang yang punya kan? Iya kan? Oh gitu. Iya. Jadi yang pertama, semut itu silaturahimnya kuat. Tuh. Ya dia mah kalau ketemu temennya salaman, yang dari dalam salaman, yang dari luar salaman. Yang keduanya perutnya kecil, orang seraka. Semut mah punya makanan sedikit dibagi-bagi. Oh begitu. Iya, temennya. Oh seraka. Ya. Jadi kalau sama temennya itu ada duit dijunjung di kepala nih, ya dia dibagi-bagi ini makanannya sama semut nih. Yang ketiga, kalau kemana-mana kagak pakai ongkos semut mah. Udah di sini ke Aceh ke Lampung orang pakai ongkos semut. Iya. Nemplok di pisang, di truk nyampe ke sana ke Lampung. Dari Lampung nemplok di pisang nyampe kemari ke Jakarta. Itu intinya ini semut ini kita silaturahim kita supaya kuat.
begitu ya. Jadi ini lambang semut. Iya, iya. Itu kalau kata Bang Haris, kalau yang bahasa mahasiswanya saya udah bisa ngomong. Ya pokoknya itu intinya kayak gitu. Iya. Ya jadi semut ini mari kita sama-sama silaturahim saya ini di kebudayaan ini supaya jadi perkumpulan namanya, bukannya grup. Saya mau perkumpulan, memadang orang madang, mau punya orang punya, oke. Latihan terus. Saya juga bukan di sini doang, ya ini teman-teman semua adanya kuli bangunan, adanya ngojek, ya ini kita mana, adanya kuli di galon, ya ini ada yang jadi guru, ada semua, ya, ya, ada semua ini kerjaannya. Jadi kalau waktunya latihan nih, drop, kan kalau malam kan pada orang kerja tuh latihan dah. Jadwal saya latihan Minggu malam Senin latihan gambang, Rebo malam Kamis latihan vokal, Jumat malam Sabtu latihan fisik, Minggu tarian anak-anak kayak tadi itu. Keren sekali ya. Kita dulu kasih hapus dulu ya. Itu jadwal saya. Ya malam Selasa pengajian bapak-bapak lingkungan saya. Alhamdulillah saya jadi lurah situ Bu. Iya. Ya emang ngerasain. Ya deh. Gitu. Iya. Ya jadi saya itu kegiatan saya itu saya juga bukannya pengurus masjid juga Jami Alwana di Pondok Pucung saya. Ya saya pengajian juga iya oke. Ya. Makanya di situ saya bertahan akhlak dan akidah di sini saya. Saya orang bertahan amanah anak ini saya tahan, tapi amanah dari orang saya keluarkan semua. Iya. Apa yang ada itu, jadi bertahan akhlak dan akidah di sini ini yang mana yang berdorot yang tidak begitu ya. Separuh ulama juga saya ke ulama usia lanjut semakin asal ya. Demikian, terima kasih Bapak Haji Saram. Ada kita di interaktif ya, ada dari Cak Roto, ada mic nggak? Pinjam mic.